Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Sinta Aprilianingrum NIM 19234019, mahasiswi program studi perpustakaan dan ilmu informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang termuat dalam mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani Esos MIKOM. Oleh karena itu, yuk simak berikut penjelasannya. Let's get started. Peta merupakan sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, perdagangan, hasil tambang, bahasa, dan lain sebagainya. Penyimpanan peta hendaknya diletakkan di dalam rak atau lemari. Letak rak hendaknya disesuaikan dengan lingkungan sehingga pemustaka dapat mudah menjangkau peta atau melihat informasi yang terdapat dalam peta. Bahan pembuatan rak hendaknya terbuat dari kayu yang bagus dan besi baja. Selanjutnya yaitu slide. Slide merupakan suatu bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung proses pengajaran dan penelitian. Slide ini terdiri dari beberapa jenis, contohnya seperti lantern slide, slide 2x2, slide suara, dan proyektor slide. Selanjutnya yaitu fotokopi dan tinta. Fotokopi merupakan pelestarian bahan pustaka dengan menggandakan bahan pustaka dalam bentuk tercetak, contohnya seperti buku. Namun penggunaan fotokopi ini masih cukup kontroversial karena dapat merusak bahan pustaka yang berbentuk jilitan. Selanjutnya yaitu tinta. Tinta merupakan benda cair dan berwarna untuk menulis pada bahan pustaka. Tinta ini juga terdiri dari beberapa macam seperti tinta tulis, tinta cetak, dan ballpoint. Poin pertama yang akan saya kupas yaitu prinsip perbaikan bahan pustaka. Prinsip perbaikan bahan pustaka sebagaimana yang termuat dalam buku yang berjudul Introduction of Conservation terbitan UNESCO tahun 1979 terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu Prevention of Deterioration. Hal ini berarti yaitu tindakan preventif yang melindungi bahan pustaka dengan mengendalikan kondisi lingkungan dan melindungi bahan pustaka dari kerusakan termasuk cara penanganannya. Yang kedua yaitu preservation, yaitu penanganan yang berhubungan langsung dengan bahan pustaka, di mana kerusakan bahan pustaka tersebut disebabkan oleh faktor perusak bahan pustaka seperti faktor biologi, faktor kimia, faktor fisika, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu consolidation, merupakan memperkuat bahan pustaka yang sudah rapuh dengan memberi perekat atau bahan penguat lainnya. Yang keempat yaitu restoration, merupakan memperbaiki bahan pustaka yang telah rusak dengan cara menambal, menyambung, memperbaiki jilitan, dan mengganti bahan pustaka atau lembaran yang hilang agar bentuknya mendekati keadaan semula. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu reproduction, merupakan membuat kopian dari bahan asli termasuk membuat ke dalam bentuk mikro dan foto reproduksi. Selanjutnya yaitu metode perbaikan bahan pustaka. Menurut Viter, metode perbaikan bahan pustaka ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu housekeeping nature, di mana mencakup prinsip-prinsip pelestarian dan perbaikan bahan pustaka yang ada di setiap perpustakaan seperti menjaga kebersihan lingkungan perpustakaan, menjaga intensitas suhu, cahaya, kelembapan, dan lain sebagainya di lingkungan atau ruangan perpustakaan. Yang kedua yaitu Disaster Preparedness Plan atau rencana kesiapsiagaan bencana, merupakan suatu program perencanaan penanggulangan bencana, yaitu program yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang dipersiapkan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan bahan pustaka maupun perpustakaan dari segala macam bencana. Yang ketiga yaitu Transfer of Information, merupakan memperbaiki dan melestarikan nilai informasi yang terkandung dalam bahan pustaka dengan cara alih media dan menyimpannya kepada media yang lebih awal seperti mikrofilm, compact disc, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu Cooperative and the Use of Technology on Large Scale, mencakup teknik-teknik yang digunakan untuk melestarikan fisik bahan pustaka seperti deedifikasi massal, digitalisasi koleksi, dan mendorong penerbit untuk menggunakan kertas permanen agar masa hidup koleksi lebih lama. Berbicara tentang perbaikan bahan pustaka, sebenarnya ada kegiatan apa sih dalam perbaikan bahan pustaka itu? Di sini saya akan menjelaskan 5 kegiatan dalam perbaikan bahan pustaka. Yang pertama yaitu menambal bahan pustaka. Menambal bahan pustaka artinya menutupi bahan pustaka yang berlubang atau telah rusak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tisu Jepang, kertas handmade, uber kertas maupun tisu perkat.
Yang kedua yaitu menyambung bahan pustaka, merupakan proses melekatkan kembali kertas bahan pustaka yang telah robek. Hal tersebut dapat dilakukan menggunakan tisu Jepang maupun kertas. Yang ketiga yaitu laminasi. Laminasi merupakan proses perbaikan bahan pustaka yang dilakukan apabila bahan pustaka tidak dapat diperbaiki lagi. Laminasi dilakukan menggunakan kertas laminating yang dibantu dengan alat atau energi panas yang berasal dari alat khusus untuk laminasi atau bahkan bisa menggunakan setrika. Yang keempat yaitu enkapsulasi. Bahan pustaka atau kertas yang sudah rapuh diperbaiki dengan cara direkatkan atau dilapisi menggunakan double side tape. Dan yang terakhir yaitu perbaikan jilitan. Dapat dilakukan dengan memperkuat engsel buku yang telah longgar, memperbaiki kembali punggung buku, dan memperbaiki sampul buku. Penjilitan. Sebenarnya apa sih pengertian dari penjilitan itu? Penjilitan merupakan suatu pekerjaan yang menghimpun atau menggabungkan lembaran-lembaran lepas menjadi satu yang dilindungi oleh ban atau sampul. Selain itu, penjilitan juga memiliki tujuan loh. Penjilitan memiliki 3 buah tujuan. Yang pertama yaitu mempertahankan dan melindungi kondisi fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mempermudah penggunaan bahan pustaka. Saat buku telah dijilid, maka pemustaka dapat lebih mudah dan leluasa dalam menggunakan buku dan menemukan informasi yang terkandung di dalam buku tersebut. Karena buku tidak terdiri dari lembaran-lembaran yang tercecer, namun buku telah dihimpun dan disatukan menjadi satu dan diurutkan berdasarkan. Dan perlu diketahui bahwa penjilitan bahan pustaka ini terdiri dari beberapa jenis atau beberapa model. Di sini saya akan membahas mengenai 7 buah model penjilitan bahan pustaka. Yang pertama yaitu jilid hardcover, merupakan jenis jilitan yang dilakukan menggunakan kardus khusus sehingga terlihat kaku dan tebal. Yang kedua yaitu jilid softcover, merupakan jenis jilitan yang covernya ringan dan tipis. Covernya terbuat dari kertas cover yang dilaminating. Yang ketiga yaitu jilid kaye. Jilid kaye ini merupakan jenis penjilitan yang digunakan pada jenis bahan pustaka yang cukup tipis. Contohnya seperti majalah dan buku tulis. Yang keempat yaitu jilid dengan tanda, di mana harus memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang ingin dijilid, di mana dokumen harus dibagi menjadi beberapa ruas. Yang kelima yaitu jilid lem punggung. Jenis penjilitan ini digunakan untuk bahan pustaka yang memiliki ketebalan yang relatif tebal, biasanya seperti novel dan bahan ajar. Namun jenis penjilitan ini memiliki kekurangan atau kelemahan karena buku tidak dapat dibuka dengan rata. Yang keenam yaitu jilid spiral. Jilid spiral ini jarang sekali ditemukan pada bahan pustaka, sehingga jilid spiral ini banyak digunakan pada buku tulis dan dokumen-dokumen khusus. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu jilid lakban. Berbicara tentang pelestarian nilai informasi bahan pustaka, sebenarnya apa sih pengertian dari pelestarian nilai informasi? Pelestarian nilai informasi merupakan suatu proses atau upaya untuk melindungi informasi yang memuat nilai-nilai yang sangat penting dan berharga yang terkandung di dalam bahan pustaka atau koleksi. Pelestarian nilai informasi bahan pustaka ini dapat dilakukan dengan cara alih media bahan pustaka ke dalam media yang lebih awet, yaitu bentuk mikro dan mikrofilm. Selanjutnya, yuk kita kupas mengenai ruang lingkup pelestarian nilai informasi tersebut yang mencakup mikrofilm dan CD-ROM. Yang pertama kita bahas mengenai mikrofilm dulu. Jadi pengertian mikrofilm ini merupakan film yang memuat rekaman foto, bahan tertulis, bahan tercetak, dan lain sebagainya di dalam ukuran yang kecil. Selanjutnya, keberadaan mikrofilm di perpustakaan memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai suplemen, yang kedua yaitu sebagai komplement. Mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna atau pemustaka mencari dokumen atau bahan pustaka yang diinginkannya melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut tetap mempunyai dokumen atau bahan pustaka aslinya yang berbentuk tercetak. Yang kedua yaitu mikrofilm sebagai komplement, yaitu di mana perpustakaan tidak memiliki dokumen atau bahan pustaka aslinya yang berbentuk tercetak, sehingga informasi bahan pustaka tersebut hanya tersimpan di mikrofilm saja. Selanjutnya yaitu alasan digunakannya mikrofilm di perpustakaan atau kegunaan dari mikrofilm. Tentunya digunakannya mikrofilm di perpustakaan memiliki kegunaan. Yang pertama yaitu untuk melestarikan nilai koleksi bahan pustaka, terutama bahan pustaka yang memiliki nilai sejarah. Hal ini kembali lagi pada fungsi perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang mengatakan bahwa salah satu fungsi perpustakaan adalah fungsi pelestarian. Yang kedua yaitu menyelamatkan koleksi yang sudah aus atau rusak. Bahan pustaka tercetak yang berbahan kertas umumnya sangat cepat rapuh dan aus karena mungkin kualitas kertasnya tidak yang berkualitas baik dan tidak tahan lama. Sehingga untuk menyelamatkan nilai informasi yang terkandung dalam bahan pustaka tersebut perlu dilakukan alih media, salah satunya dengan menggunakan mikrofilm ini. Jangan sampai nilai informasi yang terkandung dalam bahan pustaka tersebut juga hancur atau hilang
sejalan dengan hancurnya bahan pustaka tercetak tersebut. Yang ketiga yaitu menghemat tempat dan biaya. Dan yang keempat yaitu memudahkan penggunaan. Saat penggunaan bahan pustaka tercetak atau buku, pengguna atau pemustaka harus menelusur langsung pada rak, kemudian mencari informasinya dengan cara membolak-balik halaman buku. Namun saat mikrofilm ini tidak perlu seperti itu, sehingga penggunaan bahan pustaka atau pencarian informasi pada bahan pustaka tersebut lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya yang kedua yaitu CD-ROM atau Compact Disc Read Only Memory, merupakan cakram plastik kecil yang digunakan sebagai peranti penyimpanan ROM yang berkapasitas tinggi dan dapat menyimpan data. Selanjutnya yaitu keuntungan dari penggunaan CD-ROM. Yang pertama yaitu memiliki daya tampung yang tinggi, karena telah diketahui bahwa CD-ROM ini memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup tinggi. Yang kedua, memudahkan penelusuran literatur. Yang ketiga, mempermudah pembuatan katalog. Dan yang keempat, tidak menggeser kedudukan atau fungsi pustakawan. Alimedia bahan pustaka. Sebenarnya apa sih pengertian dari alimedia bahan pustaka itu? Alimedia bahan pustaka merupakan suatu proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik ke bentuk elektronik atau dari bentuk tercetak ke bentuk digital untuk melestarikan nilai informasi bahan pustaka sehingga dapat mempertahankan keaslian informasi yang terkandung di dalam bahan pustaka tersebut. Selanjutnya yaitu alasan perlunya alimedia bahan pustaka. Yang pertama yaitu mengatasi kendala kekurangan ruang. Yang kedua yaitu mencegah kerusakan fisik bahan pustaka. Dan yang ketiga yaitu kelangkaan. Untuk bahan pustaka yang cukup langka, contohnya seperti naskah kuno yang sudah bertahun-tahun usianya dan keadaannya sudah tidak bagus lagi atau sedikit rapuh maupun aus, alimedia ini sangat membantu sekali karena nilai informasi yang terkandung dalam naskah kuno tersebut masih bisa diakses oleh para pemustaka. Yang keempat yaitu perkembangan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemustaka juga sangat menginginkan kecepatan penemuan informasi yang diinginkannya, sehingga dengan adanya alimedia ini, pemustaka tidak perlu membolak-balik buku namun bisa langsung mengakses bahan pustaka secara digital dan semuanya lebih cepat dan mudah. Selanjutnya yaitu tujuan alimedia bahan pustaka. Alimedia bahan pustaka ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu memudahkan pengguna untuk mengakses informasi. Karena saat bahan pustaka telah dialimediakan, maka pengguna tidak perlu datang lagi ke perpustakaan jika ingin mengakses informasi bahan pustaka tersebut. Karena bahan pustaka yang telah dialimediakan dapat diakses secara online oleh pemustaka, sehingga pemustaka lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi. Yang kedua yaitu layanan jarak jauh atau long distance service. Hal ini juga erat kaitannya dengan bahan pustaka yang telah dialimediakan dan dapat diakses secara online oleh pengguna, sehingga pengguna tidak perlu repot-repot datang lagi ke perpustakaan. Yang ketiga yaitu mempertahankan dan melestarikan koleksi-koleksi yang bersifat langka. Dengan dialimediakan, bahan pustaka yang langka tersebut dapat dilestarikan nilai informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga pemustaka tetap dapat mengakses informasi yang terkandung dalam bahan pustaka tersebut. Walaupun tidak ada bentuk fisiknya, namun informasi yang terkandung di dalamnya tetap lestari dan tetap dapat dipertahankan. Yang keempat yaitu melestarikan khasanah budaya bangsa. Contohnya seperti naskah kuno yang dialimediakan ke dalam bentuk digital. Karena naskah kuno merupakan hasil dari kebudayaan setiap daerah dan Nusantara, sehingga hal tersebut sangat bernilai sejarah dan melestarikan khasanah budaya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu e-resources, memungkinkan kerjasama antar lembaga atau instansi yang terkait dalam memanfaatkan sumber informasi bersama. Selanjutnya yaitu keuntungan alimedia. Yang pertama yaitu mewakili dan melindungi sumber asli. Alimedia melindungi bahan pustaka asli yang berbentuk tercetak, terutama pada bahan pustaka yang sudah kuno, sehingga bahan pustaka aslinya dapat dilindungi dan informasi yang terkandung dalam bahan pustaka tersebut tetap dapat tersampaikan kepada pemustaka dengan baik dan mudah diakses secara cepat dan mudah. Yang kedua, lebih mudah dan hemat dalam penyimpanan. Karena saat bahan pustaka dialimediakan, maka bahan pustaka ini tidak banyak menggunakan tempat seperti pada buku-buku yang disusun di rak. Yang ketiga, lebih mudah dalam pengelolaan dan cepat dalam temu kembali informasi. Saat bahan pustaka dialimediakan, maka bahan pustaka tersebut lebih mudah dalam pengelolaan dan penelusuran informasi yang dilakukan oleh pemustaka lebih cepat dan mudah. Karena saat dialimediakan, bahan pustaka tersebut dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat, lebih mudah dalam penyebaran atau diseminasi informasi. Berhubung sekarang adalah zamannya internet, maka penyebaran informasi ini dilakukan melalui jaringan internet juga. Dan saat bahan pustaka dialimediakan, maka bahan pustaka tersebut dapat diakses melalui jaringan internet, sehingga lebih mudah dalam penyebaran informasi dan informasi lebih cepat sampai kepada pemustaka tanpa pemustaka harus datang ke perpustakaan. Yang kelima yaitu lebih interaktif, karena bahan pustaka yang dialimediakan dan dilayangkan kepada pemustaka ini dilengkapi dengan konten multimedia
Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu lebih mudah dalam penggandaan dan backup. Saat bahan pustaka dialimediakan, maka bahan pustaka tersebut atau filenya lebih mudah untuk dikopi dan dipastekan sehingga lebih mudah untuk penggandaan dan backup. Selanjutnya, bagaimana sih cara alimedia bahan pustaka? Yang pertama yaitu inventarisasi dan seleksi bahan pustaka, pengecekan kondisi fisik bahan pustaka, menentukan format file digital, dan menentukan cara atau metode pengambilan objek digital atau capture pada bahan pustaka yang akan dialimediakan. Yang kedua yaitu melakukan alimedia ke format digital. Hal ini biasanya menggunakan suatu alat yang disebut dengan scanner. Scanner ini dapat mengubah dari bentuk fisik bahan pustaka seperti buku dan di-scan menjadi format PDF. Selanjutnya, setelah bahan pustaka yang berbentuk tercetak atau berbentuk fisik itu melewati proses penyekenan, maka tahap selanjutnya atau tahap yang ketiga adalah mengecek dan mengontrol hasil alimedia tersebut. Apakah kualitasnya sudah bagus dan apakah bentuknya telah sesuai dan tidak ada bagian yang blur. Setelah berkas digital hasil alimedia tersebut dirasa telah bagus dan berkualitas, maka tahap selanjutnya yaitu penamaan file yang disesuaikan dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Apakah itu buku maupun majalah, penamaan filenya memiliki ketentuan masing-masing. Nah, oleh karena itu penasaran dong bagaimana sih standar penamaan file hasil alimedia tersebut. Standar penamaan file hasil berkas alimedia tersebut dibedakan menjadi yang pertama yaitu buku. Standar penamaan file bahan pustaka yang berbentuk buku yaitu nama, direktori penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file PDF. Yang kedua yaitu proceeding. Standar penamaan filenya yaitu nama penerbit, garis miring, tahun terbit, garis miring, nama file PDF. Yang ketiga yaitu buku edisi khusus. Standar penamaan filenya yaitu nama direktori garis miring penerbit garis miring, tahun terbit garis miring, nama file edisi khusus PDF. Yang keempat yaitu majalah. Standar penamaan file majalah yaitu nama direktori majalah garis miring tahun terbit garis miring nama file PDF. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu brosur. Standar penamaan file brosur yaitu nama direktori garis miring penerbit garis miring tahun terbit garis miring nama file. Selanjutnya yaitu tujuan perawatan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mencegah penyebab terjadinya kerusakan bahan pustaka. Penyebab kerusakan bahan pustaka ini terdiri dari faktor biologi, faktor fisika, faktor kimia, maupun faktor bencana alam dan manusia. Dengan adanya perawatan bahan pustaka ini, maka kerusakan pada bahan pustaka dapat dicegah dan dapat diminimalisir sekecil mungkin. Yang kedua yaitu melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang saya jelaskan pada poin pertama tadi. Yang ketiga, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara laminasi, deadifikasi, fumigasi, penambalan, penyambungan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu melestarikan isi atau informasi yang ada di dalam bahan pustaka yang masih bermanfaat. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan cara alimedia jika bentuk fisik bahan pustaka telah mengalami kerusakan. Untuk mempertahankan nilai informasi yang terkandung di dalamnya, diadakanlah alimedia bahan pustaka yang tentunya lebih cepat dan tepat atau lebih hemat waktu dan biaya dalam penggunaan maupun pengelolaan. Selanjutnya yaitu penyiangan atau wedding. Penyiangan atau wedding merupakan upaya dalam mengeluarkan atau menarik koleksi dari susunan rak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti koleksi tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Kedua, koleksi telah ada edisi terbarunya. Dan yang ketiga yaitu koleksi tidak lagi relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemustaka atau pengguna. Selain itu, penyiangan atau wedding juga memiliki tujuan loh. Yang pertama yaitu menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik suatu dokumen. Yang ketiga yaitu menghemat tempat. Dengan dilakukannya wedding atau penyiangan ini, ruangan perpustakaan yang kecil dan sempit dapat terasa luas karena koleksi-koleksi yang sudah tidak dibutuhkan akan ditarik dari raknya. Yang keempat, mempercepat proses temu kembali informasi. Yang kelima, koleksi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena dengan adanya wedding atau penyiangan, koleksi yang ada di perpustakaan merupakan koleksi yang berkualitas karena koleksi tersebut merupakan koleksi edisi terbaru dan relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Dan yang terakhir yaitu efektif dan efisien. Karena dengan dilakukannya penyiangan atau wedding pada bahan pustaka ini dapat memungkinkan petugas perpustakaan atau pustakawan lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan koleksi. Selanjutnya yaitu fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menghemat tempat. Dengan dilakukannya penyiangan, maka buku-buku yang sudah tidak diminati, yang sudah
lama edisinya atau sudah terlalu banyak eksemplarnya dapat dipindahkan ke gudang dan tidak ditata kerak. Hal tersebut akan lebih menghemat tempat. Selain itu, hal tersebut juga lebih menjaga kebersihan buku dari debu, yaitu jika buku yang sudah tidak digunakan tetap ditata di dalam rak, hal tersebut akan memicu banyaknya debu. Yang kedua yaitu menghemat waktu, khususnya yaitu waktu untuk temu kembali informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Jika buku-buku yang sudah tidak relevan lagi tetap disimpan di dalam rak, maka hal tersebut akan memperlama dan mempersulit penemuan kembali informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Karena jika pemustaka menelusur buku dalam bentuk fisik, otomatis pemustaka akan datang langsung kepada rak-rak buku, sehingga pemustaka dapat menghabiskan waktu untuk menggeser-geser buku di dalam rak. Yang ketiga yaitu membuat buku lebih menarik. Dengan adanya penyiangan atau wedding, maka koleksi yang ada di perpustakaan dapat ditata dengan rapi dan menarik di dalam rak. Yang keempat yaitu meningkatkan reputasi perpustakaan. Dengan dilakukannya penyiangan atau wedding ini, perpustakaan mengharapkan bahwa koleksi yang dimiliki perpustakaan mengandalkan pemutakhiran, sehingga koleksi yang dilayangkan kepada pemustaka merupakan koleksi yang dapat diandalkan dan koleksi yang mutakhir, serta koleksi yang up to date. Yang kelima yaitu mengetahui kebutuhan informasi. Dengan dilakukannya penyiangan atau wedding ini, maka pemustaka atau staf perpustakaan dapat mengetahui informasi atau bahan pustaka apa saja yang dibutuhkan oleh pemustaka. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan masukan konstan pada kekuatan dan kelemahan buku. Informasi ini sangat berguna sekali dalam pemintaan, sumbangan, dan pengadaan bahan pustaka atau buku tanpa melakukan pengadaan. Selanjutnya yaitu sarana penyiangan bahan pustaka. Ada sarana apa saja sih yang membantu dalam penyiangan bahan pustaka? Yang pertama yaitu katalog perpustakaan, yang kedua yaitu kartu register dan daftar buku, dan yang ketiga yaitu sarana yang menunjang proses penyiangan bahan pustaka. Setelah mengetahui sarana yang digunakan dalam penyiangan bahan pustaka, selanjutnya saya akan membahas mengenai prosedur penyiangan bahan pustaka. Menurut Yulia Yuyu dan Janti Kristinawati Sujana dalam Robinson 2020 menyatakan bahwa prosedur penyiangan bahan pustaka ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu memilih bahan pustaka yang akan disiangi. Dalam tahap ini, staf perpustakaan atau pustakawan dapat melakukan seleksi maupun pemilihan bahan-bahan pustaka apa saja sih yang harus disiangi dan tidak digunakan lagi oleh pemustaka, baik itu karena tidak diminati atau eksemplarnya terlalu banyak, ataupun karena edisinya sudah lama, ataupun karena koleksi tersebut tidak relevan lagi diedarkan atau dilayangkan untuk ke para pemustaka. Yang kedua yaitu menarik kartu katalog buku. Katalog merupakan daftar kecil yang mewakili bahan pustaka di perpustakaan, dan katalog merupakan salah satu sarana temu kembali informasi. Saat buku atau bahan pustaka tersebut ditarik dari raknya, maka katalog juga perlu ditarik dari daftar kartu katalog, karena buku yang diwakili oleh katalog tersebut sudah tidak ada lagi. Yang ketiga yaitu pengecapan. Buku yang telah dipilih dan diseleksi untuk disiangi atau ditarik dari rak koleksi, kemudian dicap terlebih dahulu atau diberi stempel yang menandakan bahwa buku itu akan disimpan dan tidak dilayangkan kepada pengguna lagi. Setelah buku-buku yang disiangi tersebut diberi stempel atau dicap, kemudian buku-buku tersebut disusun di dalam gudang. Tujuannya agar buku tetap disimpan secara rapi dan dapat dimanfaatkan kembali apabila sewaktu-waktu digunakan kembali. Dan tahap terakhir atau tahap yang kelima adalah pustakawan membuat berita acara yang menandakan bahwa proses penyiangan bahan pustaka tersebut telah selesai dilakukan. Eits, dalam melakukan penyiangan bahan pustaka juga terdapat beberapa kendala loh. Di antaranya yaitu terdapat rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki. Hal tersebut sangat menghambat penyiangan bahan pustaka karena perpustakaan akan merasa sayang untuk menarik koleksi tersebut dari raknya dengan anggapan bahwa koleksi tersebut masih layak untuk dilayangkan kepada pemustaka dan sayang untuk dimasukkan di dalam gudang. Yang kedua yaitu masih adanya anggapan bahwa kualitas perpustakaan itu merupakan kuantitas dari koleksinya. Padahal perpustakaan dapat dikatakan berkualitas apabila koleksi-koleksi yang dimilikinya mampu memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya, dan tentunya perpustakaan tersebut menyediakan koleksi yang up to date, berkualitas, dan tentunya mutakhir. Yang ketiga yaitu anggapan bahwa penyiangan bahan pustaka bertentangan dengan tujuan pengadaan koleksi atau konsep pembangunan koleksi. Dan yang keempat yaitu masih adanya prosedur yang rumit, terutama pada perpustakaan sekolah pemerintah atau perpustakaan sekolah. Selain materi-materi yang telah saya paparkan sebelumnya, di sini saya juga akan mempraktikkan dan memberikan contoh sebuah kegiatan preservasi dan konservasi yang dapat dilakukan oleh perpustakaan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh kegiatan preservasi dan konservasi tersebut, yaitu penjilitan. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai model-model penjilitan, dan di sini saya akan
mempraktikkan dan mencontohkan model penjilitan KY dengan menggunakan staples yang merupakan jenis penjilitan yang digunakan pada bahan pustaka yang memiliki ketebalan relatif tipis. Dan sebelum kita memulai kegiatan preservasi dan konservasi yang berupa penjilitan KY tersebut, sebelumnya kita siapkan dulu yuk alat dan bahannya. Untuk itu, ini dia alat dan bahannya. Setelah semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan penjilitan KY menggunakan staples ini terkumpulkan, selanjutnya yuk kita simak berikut cara atau tahapannya. Hai, di sini saya telah menyiapkan alat berupa kertas buffalo, kumpulan kertas yang akan saya jilid, kaca untuk alas, staples, tutup botol. Di sini saya menggunakan tutup botol aqua, pisau cutter, dan roll. Langsung saja yuk kita mulai. Di sini saya telah menyiapkan kumpulan kertas, saya ratakan dulu dengan mengetuk-ngetukannya ke meja. Kemudian saya lipat menjadi dua bagian untuk membaginya dua bagian sama besar. Nah, ini sudah dibagi menjadi dua dan seperti ini tampilannya. Kemudian saya letakkan dan kemudian saya akan melipat kertas buffalo menjadi dua bagian. Kertas buffalo ini saya gunakan untuk cover bukunya atau kertas yang akan saya jilid itu. Kemudian kita masukkan ke dalam kertas buffalo dan kita ratakan dengan cara mengetukkannya ke meja. Nah, sekarang sudah. Kemudian kita akan staples bagian tengahnya menggunakan tutup botol. Kita paskan dulu bagian tengahnya dan sekarang kita staples. Ini dia bentuknya. Staples tertancap pada tutup botol, kemudian kita rapikan bagian yang menonjol. Kemudian kita ulangi pada sisi buku yang lain menggunakan staples lagi dan tutup botol tentunya. Nah, sekarang seperti ini bentuknya, kita copot dan kita akan pukul-pukul lagi atau ratakan bagian yang menonjol agar tidak melukai tangan atau sebagainya. Dan ini dia bentuknya. Karena terdapat bagian buku yang tersisa, maka akan saya potong, dan di sini saya akan mempersiapkan alas kaca untuk alas memotong agar mejanya tidak terkena goresan cutter. Di sini saya menggunakan cutter dan roll atau penggaris. Mulai kita potong dulu ya agar terlihat rapi. Kita potong semua sisi yang terlewat atau tidak rapi. Sisi berikutnya. Dan sisi satu lagi agar buku benar-benar rapi. Nah, ini dia hasilnya. Buku sudah nampak rapi. Dan itulah proses penjilitan KY menggunakan staples. Mudah bukan? Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai preservasi dan konservasi serta contohnya di perpustakaan. Saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan maupun salah kata selama penyampaian video ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan like video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you, bye!